Adik-adik, hari ini kita akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita akan menghafal ayat hafalan kita yang minggu lalu. Kita hafal secara bersama-sama ya. Kita mulai. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik semua, silakan persiapkan Alkitabnya. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara bersama-sama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan.
Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar tentang satu tema, yaitu memelihara tempat ibadah. Memelihara tempat ibadah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mempunyai sebuah mainan bongkar pasang yang sudah kakak susun menjadi suatu bangunan yang indah. Kakak membuatnya dengan bersusah payah dan lihatlah hasilnya. Bagus bukan? Wah, mainannya menjadi rusak. Adik-adik, bagaimanakah perasaan kalian ketika bangunan yang telah kalian buat menjadi hancur berantakan? Tentu perasaan kalian semua menjadi sedih, kecewa, marah, bahkan jengkel. Demikianlah yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia melihat bait suci orang Yehuda diberantakan dan dihancurkan oleh orang Babel. Inilah gambar bait suci orang Yehuda yang telah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Selain itu, sebagian besar penduduk orang Yehuda dibawa ke Babel. Apakah Tuhan berdiam diri melihat semuanya itu? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Dia bertindak. Dia menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk melawan Raja Nebukadnezar. Setelah Raja Nebukadnezar dikalahkan oleh Raja Kores mengizinkan orang Yehuda untuk kembali ke negara mereka dan memerintahkan untuk membuat kembali bait suci. Sesampainya mereka di tanah Yehuda, mereka sibuk untuk membangun rumah mereka masing-masing dan melupakan untuk membuat bait suci. Maka tampillah Nabi Hagai untuk memperingatkan tugas utama mereka, yaitu membuat bait suci yang telah dihancurkan oleh orang Babel. Bait suci digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, inilah gereja kita, di mana kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita semua menjaga gereja kita dengan tidak mencoret dinding, tidak boleh mencoret bangku, dan tidak boleh membuang sampah dengan sembarangan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki tempat ibadah yang bagus. Beda dengan teman-teman kita di luar sana yang tidak memiliki tempat untuk beribadah. Untuk itu, agar kita nyaman beribadah di rumah Tuhan ini, kita harus menjaga rumah Tuhan. Kita harus menjaga gereja dengan cara dibersihkan dan ditata dengan rapi, sehingga kita nyaman beribadah di dalamnya. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya kita semua dapat diberkati. Sekarang adik-adik semua silakan mengerjakan aktivitasnya di rumah masing-masing. Aktivitas untuk Batita dan Indria yaitu mewarnai gambar gereja. Aktivitas untuk Batita dan Indria yaitu mewarnai gambar gereja. Sedangkan aktivitas untuk Pratama, Madya, dan remaja yaitu menggambar gedung gereja. Aktivitas untuk Pratama, Madya, dan remaja yaitu menggambar gedung gereja. Ya, demikianlah aktivitas adik-adik semua yang akan dikerjakan di rumah. Sekarang adik-adik semua akan diberi ayat hafalan untuk minggu depan oleh Kakak Fani. Dipersilahkan. Baik adik-adik, sekarang
dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi ya, terdaftar dalam kitab Mazmur nomor 100 ayat 4. Firman Tuhan, masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantaraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah